kemarin MA sudah menyatakan ada hal-hal positif. MA dan mengatakan bahwa SK Menkumham harus dicabut. Kemudian PT menyatakan bahwa Munas Ancol salah dan yang benar adalah Munas Bali. betul. Apa arti kemenangan itu, Pak? Artinya bahwa ini suatu awal bagi Partai Golkar untuk bersatu kembali. Sekarang sudah jelas, baik keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun keputusan daripada Pengadilan Tinggi jelas mengatakan bahwa Munas Bali yang sah, dan kemudian Mahkamah Agung mengatakan bahwa keputusan daripada Menkumham itu salah. Artinya bahwa keputusan Menkumham itu harus dirubah dengan menyesuaikan dengan keputusan daripada Pengadilan Tinggi yang berlaku serta-merta itu. Nah, kita harapkan bahwa Menkumham segera melakukan satu pendaftaran, mengesahkan pendaftaran dari Munas Bali yang telah kita minta sejak bulan Desember yang lalu. Desember yang lalu kita tahu bahwa dua kepengurusan pada waktu itu mengajukan pengesahan, yaitu pengesahan yang diminta oleh kubu Pak Agung Laksono dan pengesahan yang itu kubu Ancol dan pengesahan yang diminta oleh Bali. Dalam itu memang pemerintah mengesahkan kubu Ancol karena itu dengan mengatakan pengadilan Mahkamah Agung mengatakan harus dicabut, maka satu-satunya jalan adalah mengabulkan satu permohonan daripada Munas Bali gitu. Dengan adanya satu kepastian hukum seperti ini, kesatu bahwa saya merasa bahwa kepercayaan saya bahwa Indonesia adalah negara hukum ternyata memang benar. Indonesia sebelumnya nggak pernah tergoyahkan itu ya? Masih negara hukum, nggak tergoyahkan. Nah, yang kedua adalah bahwa dengan adanya satu keputusan ini, maka Golkar bisa bersatu kembali. Bulan Desember kita bersepakat, sama-sama bersepakat tiga hal kesepakatan. Yang pertama, menghargai dan bahkan mematuhi keputusan hukum. Yang kedua adalah bahwa yang menang kemudian mengajak yang kalah mendukung yang menang. Ketiga, tidak membentuk partai baru. Nah, berdasarkan itulah maka Golkar tentu akan bersatu kembali supaya nanti ke depan bisa memenangkan pileg pada tahun 2019 dan insya Allah menang pada waktu bulan Desember yang akan datang. Banyak yang menang calon-calon. Satu-satu, Pak. Yang dari Menkumham dulu. Keputusannya adalah serta-merta. Menurut Anda seberapa serta-mertanya? Kan kita bicara proses konsentrasi juga. Keputusan daripada yang serta-merta itu adalah keputusan daripada Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi, betul. Ya. Yang MA-nya nih? MA keputusannya adalah meminta kepada Menkumham untuk mencabut, membuat lagi. Nah, itu seberapa cepat menurut Anda seharusnya? Ya, tergantung tentu pada Menkumhamnya, dan kita percaya bahwa dengan keputusan serta-merta yang berada pada Pengadilan Tinggi, Menkumham harus membuat satu SK baru. Nah, makanya SK baru menyesuaikan dengan keputusan serta-merta Pengadilan Tinggi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita harapkan bahwa kita akan mendapatkan satu SK baru dari Menkumham. Implikasinya adalah pada pilkada. Ini kan karena sekarang berjalan calon-calon Partai Golkar adalah berasal dari dua pihak nih. Ya. Ketika keputusan itu sudah jelas seperti ini, apakah itu berarti menafikan apa yang sudah jalan atau harus ada proses baru? Tentu tidak mungkin. Kita sudah mendaftarkan, sudah disahkan oleh KPU sebagai dan KPUD sebagai calon-calon Partai Golkar. Itulah yang akan diperjuangkan. Walaupun itu berasal dari dua kubu sebelumnya. Ya, nggak ada masalah. Itu pada waktu itu kita selalu mengatakan Partai Golkar itu satu. Mau kubu A, kubu B, kubu C itu nggak ada masalah. Yang penting bahwa dia adalah calon Partai Golkar yang kita perjuangkan. Saya kira nggak ada masalah. Sekarang ke dalam, ketika PT menyatakan bahwa Munas Bali lah yang sah. Yang satu menjadi protagonis, yang satu menjadi antagonis. Posisi antagonis menurut Anda harus diapakan? Saya dijadiin satu. Diajak kerjasama kan, kalau kita mau Golkar kuat itu kita mesti kerjasama. Ya, kita ajak untuk bergabung di dalam kepengurusan yang ada, dan berhasil daripada Munas Bali, kita gabung, kita cari jalan bagaimana melaksanakan penggabungan itu. Walaupun ada pihaknya, ada nama-nama yang menurut Anda harus diselesaikan pada saat Munas Bali.
Munas Bali ada keputusan-keputusan beberapa nama-nama yang diberikan dari Partai Golkar. Tentu keputusan Munas itu yang diakui oleh Keputusan Bali Tinggi harus dinafikan, harus dikembalikan. Kalau mau mengembalikan lagi ke dalam, harus dikembalikan lagi melalui satu Munas berikutnya. Tapi sementara itu kita bisa kemudian meminta kepada kalau kita sudah sepakat melakukan hal itu bisa kita lakukan. Kita ajak mereka bersama-sama. Baik, pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana membuat semua orang percaya bahwa keputusan dari seorang ARP adalah terbaik. Sesaat lagi kami akan kembali dengan pertanyaan tersebut.